Kali ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan yang banyak muncul di grup, mencari tungku yang bagus, yang kering, tidak lengket. Ini tungku yang pernah saya pakai. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh ada lagi. Jadi prinsipnya kawan-kawan yang mencari tungku yang bagus, ini semua tungku ini bagus apabila berada di tangan orang yang tepat. Tidak ada yang tidak bagus. Tetapi setiap tungku ini hanya bagus pada joki yang tepat. Nah, yang bisa saya sampaikan di sini adalah karakter daripada tungku itu. Nah, ini tungku legend. Ya, sudah ada sejak lama ini. Ini legend dari tungku cor. Ini juga sebenarnya tungku cor, cuman model kepalanya berbeda. Ini datar. Kemudian ini juga tungku cor. Bedanya dia ke atas karena ada kipas. Kemudian ini stainless. Ini stainless. Ini tungku dari tungku Alma juga, tapi atasnya dari stainless. Nah, kalau tungkunya seperti ini, yang pertama yang perlu dipahami adalah bahan ini menyimpan panas. Jadi kalau kita bakar tungku ini dalam waktu lama, maka pada saat kita membuat gulali berikutnya, kemungkinannya gula itu akan pahit. Nah, ini contohnya. Ini di bagian atas ini menjadi kuning, itu akibat sisa gula atau gula yang berada di tungku ini menjadi hangus. Nah, hangus itulah yang membuat gulali jadi pahit. Ini dalamnya sampai hitam, gosong tuh. Nah, jadi dicari trik atau selahnya bagaimana supaya gula itu tidak lama terbakar, karena saat kita membuat aroma manis pertama apinya masih hidup, kemudian pada saat membuat aroma manis kedua kecenderungannya dia pahit. Nah, kalau yang ini mungkin tidak diragukan lagi. Kalau untuk yang ke samping ini sudah sejak lama ada. Keunggulannya dia bisa dibuat atau diputar dalam tempo lama. Jadi mutar terus, bahkan sampai berjam-jam. Kalau di pasar malam atau di acara ini biasanya digunakan. Kalau yang ini yang perlu kita hati-hati adalah baut. Nah, jadi ini dari pabrikan atau dari perakit itu dia tidak menggunakan baut seperti ini, tapi dia cenderung menggunakan mur. Nah, mur itu tidak punya bantalan. Nah, ini dia. Nah, dia tidak punya bantalan, artinya hanya diputar bautnya di sini, nempel. Kalau putarannya terlalu tinggi, ada kecenderungan ini lepas. Nah, kalau ini lepas, ini lumayan bahayanya. Ya. Nah, kalau ini seperti ini bautnya. Nah, jadi dia tidak menahan di bagian dalam. Nah, kalau ini pun begitu. Bedanya cuman dia terbangnya ke atas. Nah, nanti dicari api idealnya berapa, itu biasanya kita dapat dari pengalaman. Nah, kalau yang stainless dia tidak butuh api besar karena dia cepat panas. Apalagi kalau dia lumayan tipis diameternya. Kalau kita putar terlalu kencang, akibatnya begini.
Nah, ada bahagian itu yang mungkin seperti penyok gitu. Nah, ini tuh. Nah, bagiannya penyok karena gaya sentrifugalnya terlalu besar atau gaya keluarnya itu besar, akhirnya di sini penyok nih. Nah, jadi ini akan bagus dengan api kecil putaran rendah. Kalau ini bagus dengan api besar putaran tinggi. Begitu juga ini. Ini juga tipis. Itu seperti kaleng minuman. Nah, ini juga hanya butuh api kecil. Nah, kemudian bagaimana cara atau trik memainkan apinya itu juga tergantung dari cuaca. Nih seperti ini. Kalau hari panas, hari mendung, dingin atau malam itu berbeda-beda. Jadi intinya semua tungku ini enggak ada masalah, semuanya bagus, hanya jika berada di tangan joki yang tepat. Nah, ini sudah saya coba beberapa tungku, itu juga belum dibuka. Nah, kalau yang saya pakai sekarang ini kecenderungan tungku tembaga karena tungku tembaga ini menurut saya dia menyimpan panas, dan kalau pada saat pembuatan gulali berikutnya tidak membutuhkan api atau menunggu panasnya terlalu lama. Nah, kalau yang tungku tembaga karena ini yang terpasang di mesin, maka akan saya coba. Nah, untuk yang pemula ini saya sarankan corongnya ini ada dua. Jadi ini lebih kuat ya. Jadi corong bagusnya dua. Kemudian yang bagian atas ini kalau cuacanya mendung, nah seperti ini ya, itu diberi tepung bagian atas ini. Jadi saat dia masuk tidak tertahan. Jadi ada yang tanya itu kok masuknya jadi lengket. Nah, ini. Kemudian bagian bawah ini jangan sampai dia nempel ya. Karena kalau bagian bawah ini menempel itu akan menahan gulali, nggak lancar masuknya. Nah, maka kalau perlu kita kibas-kibaskan. Kemudian kita panaskan. Nah, aki, ada yang nanya aki, ini aki yang saya pakai, aki 10 ampere merek Yuasa. Saya memakai pematik karena kadang-kadang pematik yang ada di mesin itu macet karena kemasukan gula. Jadi kita pakai ini aja. Nah, ini apinya. Nah, saya sarankan api itu enggak usah terlalu besar, cukup seperti ini. Nah, tuh. Tidak usah terlalu besar. Kemudian gula saya ukuran segini. Kadang saya masukkan 2 atau 3 tergantung kebutuhan. Nah, seperti itu. Jadi kalau tungku tembaga ini kita panaskan saja sedikit, itu sini sudah ada asap ya. Saya kerja sendiri, ngambil kamera sendiri. Nah, ini kita hidupkan. Nah, jadi keluarnya itu cenderung lebih cepat. Jadi ngambilnya lurus saja begini. Nah, depan belakang udah. Usahakan sampai gulanya habis. Nah, setelah gulanya habis, itu masukkan begini.
Jadi saat dimasukkan tadi agak diputar, maka jadi begini. Tuh seperti itu. Nah, ini jadinya. Jadi masuk ke dalam plastik itu bagus-bagus saja tuh. Bagus-bagus saja dia. Tuh. Saya bikin videonya sendiri. Nah, jadinya seperti ini tuh. Nah, kalau untuk mengikat itu sudah ada juga video lain yang saya buat. Nah, apakah ini lengket atau tidak, kita coba lihat ya. Nah, kita lihat apakah ini lengket atau tidak, kita keluarkan dulu. Kita pasang lagi ini plastik. Masuk lagi deh, keluarin lagi, masukin lagi nih plastik. Masukin lagi, masuk lagi deh tuh. Jadi begitu caranya.